Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Para hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah dan dari sisi milik Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali mengambil manfaat dari waktu istirahat ini dengan merenungi dan membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang awal surah Al-Baqarah. Yaitu kita ingin mengetahui definisi daripada orang yang bertakwa. Kita sering mendengar bagaimana khatib Jumat, setiap kali khatib Jumat berdiri memberikan tausiah kepada kita, selalu berwasiat agar supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini selalu diulang-ulang. Dan ini adalah menurut mazhab Syafi'i ini salah satu rukun daripada rukun khutbah. Salah satu daripada rukun khutbah Jumat, yaitu di samping membaca alhamdulillah, kemudian selawat kepada Nabi, membaca ayat Quran, wasiat bertakwa, yaitu termasuk daripada salah satu rukun daripada rukun khutbah. Dan juga terakhir adalah doa lil mu'minin. Jadi senantiasa diulang terus menerus, hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Dan juga tujuan daripada berpuasa Ramadan disebutkan pada ayat yang bercerita yang memerintahkan kita untuk puasa Ramadan. Di akhir ayatnya Allah sebutkan la'allakum tattaqun. Kamu puasa Ramadan itu agar supaya kalian bertakwa, agar supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, sekarang kita ingin bertanya, setelah kita pada 2 bulan lalu atau sebulan lebih melaksanakan puasa bulan Ramadan, apakah kita sudah capai predikat orang-orang yang bertakwa tersebut? Dan apa yang dimaksud orang yang bertakwa? Apakah orang yang bertakwa itu setelah dia pulang Ramadan kemudian dia terus saja diam di masjid? Atau apakah orang yang bertakwa itu misalnya pakaiannya pakai jubah, pakai imamah, atau penampilan wajahnya berubah? Atau yang seperti apa definisi takwa itu? Orang yang bertakwa itu, para ulama memberikan definisi tentang bertakwa itu, yaitu mereka menyebutkan at-taqwa ibaratu an imtithali awamirillahi wajtinabi nahyih. Artinya takwa atau definisi dari takwa adalah itu apabila kita mengamalkan segala perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Atau dengan istilah lain, imtithalul awamir wajtinabul jawazir. Ini menurut definisi para ulama.
Memang luas sekali, itu juga ini sudah mencakup. Akan tetapi bagaimana kita ingin tahu definisi para sahabat tentang takwa? Salah satunya yaitu definisi yang diungkapkan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab tatkala beliau ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang definisi takwa. Apa itu takwa? Sering berulang kata takwa ini di dalam Al-Qur'anul Karim, puluhan bahkan berulang kali. Kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Umar, kalau kamu mau mengetahui dari definisi takwa itu, saya ingin memberikan gambaran, yaitu apabila kamu berada di suatu padang, suatu tanah, ya, yang di sana banyak terdapat duri, ya, dan sesuatu yang membahayakan. Untuk melewati jalan tersebut, apa yang kamu lakukan?" Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tentu untuk melewati jalan tersebut, jalan yang penuh duri, penuh bahaya, penuh beling misalnya, kita harus berhati-hati. Tentu kita harus berhati-hati agar supaya badan kita tidak kena duri tersebut. Ubay bin Ka'ab kemudian mengatakan, itulah takwa. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa berhati-hati di dalam sikap dan perbuatannya. Bila berbicara tidak asal bicara, dia pikirkan dulu, apakah yang saya katakan ini menyakiti lawan bicara saya? Apakah yang saya ucapkan ini membuat orang sakit hati, membuat orang marah? Atau yang saya ucapkan ini riba, mencaci maki orang, menjelek-jelekan orang? Tentu hal tersebut adalah merupakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berhati-hati di dalam bekerja pun dia berhati-hati, di dalam berusaha pun dia hati-hati. Tidak asal-asal usaha, yang penting dia dapat harta, yang penting dia dapat kekayaan, nggak mau tahu dari manakah itu, apakah itu halal atau haram. Dia berhati-hati, dia berjalan, melangkah, segala tindak tanduknya dilakukan dengan penuh perhitungan dan dengan penuh kehati-hatian. Inilah definisi takwa menurut sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Lalu bagaimana definisi Al-Quran tentang takwa tersebut? Untuk definisi Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama diantaranya di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 5, ataupun surah Al-Baqarah ayat 177, atau surah Al-Imran 133 135. Nah, untuk itu marilah kita dengarkan definisi tentang ketakwaan, sambil juga bukan kita ingin mengetahui tentang takwa saja, tapi sekaligus kita merenungi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika
ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surah Al-Baqarah ini adalah surah Al-Baqarah, surah yang diturunkan di Madinah, atau dia termasuk kelompok surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah. Ayatnya panjang ya, paling panjang ini di antara surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Di awal surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Diawali awal surah ini dengan Alif Lam Mim. Berbagai mufassir menafsirkan bermacam-macam tentang Alif Lam Mim. Banyak juga mufassir dalam kitab tafsir yang mentafwid, artinya memasrahkan, tidak mau membahas tentang masalah ini dengan kalimatnya wallahu a'lam bimuradi. Allah yang lebih mengetahui maksud daripada Alif Lam Mim. Ini Alif Lam Mim adalah merupakan rangkaian daripada huruf hijaiyah, huruf-huruf baku. Ya, kalau huruf-huruf hijaiyah itu alif, ba, ta, tha, jim. Kalau bahasa Indonesia ya, A, B, C, D gitu. Nah ini Alif Lam dan Mim. Sebagian mufassir menerangkan bahwasanya inilah salah satu ijazul Quran atau keajaiban mukjizat daripada Al-Qur'anul Karim yang ingin ditunjukkan kepada bangsa Arab pada waktu itu, bahwasanya Al-Qur'anul Karim yang tersusun begitu indah itu terdiri dari huruf-huruf seperti alif, lam, mim, ya, sin, to, ha, dan sebagainya. Jadi tersusun dari huruf-huruf hijaiyah yang kalian kenal juga. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab, kitab ini ya, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nanti didefinisikan siapa itu orang bertakwa. Kita kembali kepada Alif Lam Mim tadi. Di dalam Al-Quran ada sekitar 29 surah yang diawali dengan huruf-huruf seperti Alif Lam Mim, atau disebut di dalam bahasa Arab dengan huruful muqatta'ah, dengan huruf-huruf seperti ini. Ya, ada 29 surah. Di antaranya misalnya Alif Lam Ra, Yasin, Taha, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, Nun, dan seterusnya. Itu ada 29 surah yang diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah seperti ini. Dan 24 dari 29 surah tersebut, setiap kali Allah menyebutkan huruf muqatta'ah kemudian diikuti dengan penyebutan Al-Quran. Seperti dalam surah Al-Baqarah ini, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Alif, Nun wal qalami wa ma yasturun. Atau misalnya Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Jadi setelah menyebut huruf-huruf muqatta'ah,
selalu Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang Al-Qur'an. Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ta Sin, tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Alif Lam Mim Shad, kitabun unzila ilaika. Jadi setelah huruf-huruf muqatta'ah diikuti dengan penyebutan tentang Al-Qur'anul Karim. Ini maksudnya untuk memberikan, menggugah orang-orang Arab pada waktu itu yang mereka semuanya banyakkan di antara mereka adalah para ahli-ahli sastra, ahli-ahli syair, ahli-ahli prosa. Mereka pandai mengucapkan syair-syair, menyusun kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Bahkan setiap tahunnya diperlombakan syair-syair mereka itu di pasar Ukaz. Kemudian yang juara-juaranya ada 7 syair terbaik itu digantungkan di Ka'bah, ya, digantungkan di Ka'bah sebagai penghargaan syair tersebut. Nah, ini mereka yang pandai dengan syair-syair ini ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak mau beriman dengan Al-Quran, menganggap bahwasanya Al-Quran adalah buatan dari Muhammad. Kalau kamu tidak percaya Al-Quran ini dari sisi Allah, silahkan kalian buat Al-Quran. Kalian susun Al-Quran. Toh Al-Quran itu tersusun dari huruf-huruf hijaiyah seperti yang kalian ketahui, seperti tersusun dari alif, lam, mim, ta, sin, ra, dan sebagainya. Jika kalian menganggap ini adalah ciptaan manusia, buatan manusia, maka silahkan kalian buat, ya, bahkan ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat 1 surah, buat 10 surah, kemudian diturunkan tantangannya, ya, awalnya buat 1 Quran, kemudian buat 1 surah, 10 surah, kemudian turun lagi buat 1 surah. Tapi mereka tidak ada yang sanggup. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tantang bukan saja manusia, silakan jin pun kalau mereka minta bantuan dengan jin silakan. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Jadi jin dan manusia Allah Subhanahu wa taala sebutkan walaupun mereka bekerja sama, mereka tidak akan mampu membuat susunan kalimat seperti Al-Qur'an Karim. Ini adalah sebagai gambaran bagaimana ciptaan Allah tidak bisa dibandingkan dengan ciptaan manusia. Misalnya dari tanah, Allah ciptakan menjadi manusia yang bisa bergerak, mempunyai perasaan, bisa berpikir, dan bisa berkreasi menciptakan sesuatu berbagai macam hal atau merekayasa berbagai hal. Tapi berbeda dengan ciptaan manusia. Ciptaan manusia dengan dari tanah juga misalnya, paling dia bisa bikin tembikar, paling bisa bikin kendi, bikin kuali misalnya, atau bikin patung. Tapi patung tersebut tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak dan sebagainya, tidak punya perasaan. Berbeda dengan bikinan dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Al-Quran ini, walaupun bahannya sama, dia tersusun dari huruf-huruf hijaiyah seperti alif, lam, ra, dan seterusnya. Akan tetapi karena ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka susunannya begitu indah dan isinya begitu bermanfaat, penuh hikmah dan sebagainya. Ini adalah merupakan bagian daripada i'jazul Quran atau kemujizatan Al-Quranul Karim. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi bahwa
bahwasanya dzalikal kitab, bahwasanya Alkitab ini Al-Qur'an ini la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Dia benar-benar dari Allah. Bahkan sampai saat ini pun keautentikannya terjamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Lalu siapa orang-orang yang bertakwa? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan keterangan atau definisi dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu al-muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman dengan hal yang gaib. Ya, beriman dengan hal yang gaib maksudnya apa? Itu beriman dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan adanya malaikatnya, beriman adanya nanti alam akhirat, beriman nanti dengan adanya yaumul qiyamah, beriman nanti dengan adanya yaumul hisab, beriman dengan adanya al-jannah dan adanya juga neraka dan surga. Ini adalah hal-hal yang gaib, yang tidak dijangkau oleh panca indera kita. Indera kita mempunyai keterbatasan. Oleh karena itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para rasulnya dan juga melalui kitab-kitabnya. Diberitahu tentang adanya neraka, adanya surga, adanya kehidupan setelah kematian nanti, di mana setiap orang akan diperhitungkan segala amalnya, akan dihisab segala perbuatannya. Karena terkadang banyak hal yang di dunia, banyak manusia yang tidak mengalami, tidak mendapatkan keadilan. Di akhiratlah terdapat suatu pengadilan yang seadil-adilnya, pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran balasan bagi siapa yang beramal walaupun sebesar zarah. Ini yu'minuna bil ghaib. Pertama adalah orang yang bertakwa, dia beriman dengan yang gaib. Ini sangat penting, bukan hal yang remeh. Ya, bukan percaya dengan yang gaib hanya diucapkan saja. Orang yang makin kuat keimanannya dengan yang gaib ini, tentang adanya mahsyar, tentang adanya kehidupan setelah kematian, tentang adanya hisab, makin kuat keimanannya, insya Allah kesalahannya, dosanya makin sedikit. Akan tetapi bagi orang yang lemah keimanannya tentang yaumul mahsyar, tentang yaumul hisab, tentang yaumul akhir, maka dosanya pun akan dan kesalahannya biasanya makin banyak. Istilahnya, kalau istilah matematik ini, dia berbanding terbalik. Makin besar keimanannya kepada akhirat, makin kecil dosanya, makin sedikit kesalahannya. Karena dia takut, dia tahu nanti dia akan dihisab di yaumul qiyamah. Kalau dia melakukan kesalahan, kalau dia melakukan pencurian, kalau dia melakukan korupsi dan sebagainya, mungkin lolos di dunia, mungkin lepas dari pengawasan manusia, tapi di akhirat dia akan mendapatkan balasan yang setimpal, suatu pemeriksaan yang sangat detail, yang sangat teliti, sampai terkagum-kagum manusia. Ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dalam surah Yasin, atau surah Al-Kahf mengatakan mereka, ma li hadzal kitab, kitab apa ini? Ketika diberikan catatan amal perbuatannya, manusia terheran-heran, kitab macam apa ini? Catatan apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan, yang enggak terluput di situ, baik masalah kecil maupun masalah besar, semuanya tercantum. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang tidak terdapat hal-hal yang kecil maupun besar, semuanya itu. Ini yang pertama, ciri daripada orang yang bertakwa. Jadi yu'minuna bil ghaib. Kemudian setelah itu, bukan keimanan saja. Keimanan biasanya adalah berada di dalam hati. Kita nggak tahu keimanan seorang,
Seorang boleh saja kita melihat dia berpakaian muslim, tapi apakah hatinya benar-benar beriman kepada Allah? Ini urusan Allah, ya. Kita tidak boleh menduga-duga, memburuk sangka kepadanya. Kalau dia sudah menyatakan dia seorang muslim, kita hanya mempercayai, memperlakukannya dengan zahirnya saja. Tapi itu bisa dibuktikan. Biasanya apa yang ada di dalam hati akan keluar di dalam perbuatan. Yaitu salah satunya adalah disebutkan di sini, yaitu salah satu rukun Islam yang terpenting adalah wa yuqimunas shalah. Mereka mendirikan salat. Ini adalah merupakan refleksi dari keimanan yang ada di dalam dada. Ya, kalau dia beriman, tentu dia akan melakukan salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan rukun-rukun Islam yang lainnya. Ini adalah merupakan implementasi, refleksi daripada keimanan yang ada di dalam dada. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan dua hal. Ya, yang pertama adalah hablum minallah, mendirikan salat adalah merupakan hubungan baik kepada Allah. Bukan itu saja ciri orang yang bertakwa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Jadi orang yang bertakwa bukan hanya mendirikan sholat, melaksanakan puasa, ya, atau melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, akan tetapi juga dia harus memperhatikan lingkungannya, memberikan, menafkahkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan harta. Arti wa mimma razaqnahum, apa saja yang kami rezekikan kepada mereka, baik itu harta, orang yang punya harta atau dia punya ilmu, dia nafkahkan, arti diajarkan kepada orang lain. Orang punya pengetahuan, diberikan, di-share kepada orang lain. Orang yang punya kekuatan tenaga, dia bantu orang lain. Ini adalah apa saja yang diberikan kepada Allah. Ini sebutannya secara umum. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Jadi baik itu harta atau kemampuan-kemampuan yang lainnya, rezeki-rezeki yang lain, dia selalu berbagi. Ini ciri daripada orang yang bertakwa. Dilakukan hubungan baik kepada Allah dan juga hubungan baik sesama manusia. Kemudian dilanjutkan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka pun beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau. Jadi beriman dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, meyakininya, ya, mengimaninya segala apa yang diturunkan dalam Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan juga beriman dengan apa yang diturunkan sebelum engkau. Beriman dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran, seperti Injil, Zabur, ya, Taurat, ya, dan suhuf-suhuf yang lain. Artinya Allah, kita beriman, meyakini bahwasanya Allah pernah menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Keimanan ini hanya terbatas kepada kita meyakini dan mempercayainya saja, bukan berarti kita harus mengamalkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ya, jadi kita hanya sebatas mengimani bahwasanya Allah akan menurunkan kitab-kitab tersebut. Ya, adapun setelah turunnya Al-Quran, maka itu semuanya, ya, hukum sebelumnya, ya, kitab-kitab sebelumnya sudah tidak dipakai. Yang dipakai adalah Al-Quran Karim. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka pun yakin tentang adanya akhirat. Ini ditegaskan lebih detail lagi dengan tadi bil ghaib, hal yang gaib. Di sini adalah akhirat, ya. Ini adalah bagian dari yang gaib, dan juga ini sebenarnya adalah untuk penekanan tentang akhirat itu. Sebab, ya, banyak orang yang tidak percaya dan tidak meyakini akhirat. Oleh karena itu mereka sama sekali tidak mempersiapkan kehidupannya untuk akhirat. Kemudian Allah katakan, mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan. Ulaika ala hudan min rabbihim wa
ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini salah satu definisi tentang ketakwaan atau orang yang bertakwa menurut Al-Quran Karim. Baru kita ambil dari awal surah Al-Baqarah. Nanti insyaallah ya, besok kita akan lanjutkan definisi Al-Quran juga tentang takwa dalam surah Al-Baqarah. Masih surah Al-Baqarah tapi ayat 177. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum